Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah video, di mana video kontroversi. Seorang pendeta Gilbert Limondo diduga menghina atau mengejek ibadah gereja pendeta Stephen Tong. Di sana kalau kita perhatikan, dia sedang mengejek, dia sampaikan ibadah seperti itu seperti kuburan, yaitu berkaitan dengan musik gerejawi. Lalu seperti apakah tanggapan pendeta Stephen Tong, dan bagaimanakah musik gerejawi yang sesungguhnya, yang benar-benar menghayati, benar-benar menghadirkan kuasa Tuhan. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya menanggapi hal-hal seperti demikian? Apakah patut bagi seorang hamba Tuhan memberikan pernyataan atau melontarkan kata-kata yang tidak baik, menghina gereja-gereja tertentu? Seharusnya seorang hamba Tuhan menjadi contoh bagi semua jemaatnya, bagi gereja-gerejanya. Kita lihat seperti apakah videonya. Selamat menyaksikan. Kalau engkau seorang pendeta lalu menjelekkan gereja lain dan ngomongin gereja lain, masa ada gereja begini-begini? Saya beri nama engkau pendeta yang pikirannya tidak waras. Ada nggak pastor yang pikiran tidak waras? Ada. Alkitab saya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tapi ada banyak gereja suka menyerang gereja lain. Hanya karena gereja satu tepuk tangan. Apa itu gereja? Pakai bahasa-bahasa yang lama-lama entar baru, lama-lama entar baru. Gereja satu senang menyerang gereja yang lain. Hanya karena di gereja itu kalau penyembahan ada yang angkat tangan. Kenapa mesti angkat tangan? Tidak ada tentara bawa senjata, kenapa diangkat tangan? Tapi sebaliknya ada gereja-gereja yang kalau menyanyi, ini nih bulu kuduk nih, goosebump, karena gerejanya kebaktiannya bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, saya beri nama orang-orang itu berpikiran tidak waras. Melodi, ritma, harmoni, bentuk, ini semua adalah unsur-unsurnya penting. Nah, ritma yang merangsang kevitalan dari kedagingan dan nafsu itu tidak bisa dipakai. Ya. Dan nada dan melodi yang tidak menenangkan jiwa, tidak menggairahkan rohani, tidak bisa dipakai. Semua musik yang baik itu selain teksnya biblical adalah sesuainya teks dengan melodi yang menggairahkan. Lift up the spirit. Di dalam 10 kota yang saya pimpin kebanggaan rohani KKR Natal ini tahun, saya terus memakai ini satu oktav. Handel mengerti di tempat paling tinggi mulia bagi Allah, di bumi sejahtera untuk manusia. Ini 2 kalimat berdasar Natal. Jadi manusia ke atas tak mungkin, tapi dari Tuhan anugerah turun mungkin. Maka Handel menulis ini dari anugerah dan dunia gemar. Kalau kita tidak pakai lagu itu dengan teks yang sama, kita bikin dunia gemar, Kristus datang.
Boleh juga kan? Boleh juga kan? Tapi itu adalah musik lebih biblical karena anugerah turun dari Tuhan. Indah kan? Hal-hal nyanyi dobat lambo suci 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 tom tom tim tim tom tom. Sekarang dengar ya, waktu dia lambo suci suci semua. Nah, dengar. Sudah. Sekali lagi dengar. Bassnya bagaimana dibandingkan dengan sopranonya, coba. Ya, sudah berhenti ya. Berhenti. Lalu tom tom tim tim tom. Yang satu tom tom apa? Tam tam tom. Mulai dari do ya. Pisahnya menjadi so sama so ya. Do ini unison ya, sama ya. Tapi setelah kalimat itu selesai, satu di langit, satu di bumi. Coba sekali lagi. Ya, apa itu artinya? Waktu saya menyembah, oh Tuhan yang Maha Suci, begitu suci, 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 kita sudah meningkat kepada berbakti kepada Tuhan di situ, dan kita sadar kita begitu rendah di bumi. Nah, lagu kayak begini tidak dipakai. Lalu kita bikin sendiri, suci, suci, suci. Nah itulah musik yang sekarang dipakai. Seenak-enak mungkin, kelihatan enak. Kalau nyanyi di sini, aduh seneng loh. Lo-nya itu yang kurang musik loh, tak bilang. Karena musik yang agung ada dalilnya. Saya kira Billy mengerti lebih banyak dari saya, tapi ekspresi saya lebih hebat dari dia. Jadi saya ngomong gini langsung mengerti. Betul enggak? Itu musik yang agung, itu ada dalilnya, bukan tidak apa. Handel menulis the crooked straight. Waktu Handel tulis the crooked straight, coba tahu enggak? Itu coba akornya. The crooked straight. Dengar ya, waktu crook dia punya akornya sangat jelek. Analyze score. Kenapa? And the glory of the Lord. 3 pukulan. Kenapa? Itu kemudian Allah Tritunggal, maka pakai 3. Waktu Bach membuat is it me, is it me, is it me, is it me. Yesus bilang ada antara satu kamu melawan aku, menjual aku. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Berapa kali? 11. Karena apa? Yudas tidak berani tanya. Setelah selesai 11, baru Yudas itu, apakah itu saya guru, bukan Tuhan? Karena dia tidak pernah ngaku Yesus Tuhan kok. Cuma guru toh. Jadi Bach menulis 11 kali, bukan 12. Dia begitu tepat mengerti firman. Firman masuk ke musik. Nah musik itu begitu bertanggung jawab. Sekarang yang baik-baik digudangkan. Puntung rokok yang dimakan-makan. Mengapa patung bedung sengit melawan musik-musik yang jelek? Memang you give the best to the Lord. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Patutlah Tuhan mendapat yang terbaik. Kalau patut, kenapa kasih puntung rokok sama dia? Maka kita mendirikan oratorium society, bikin konser, bukan supaya kita terkenal, tapi kita membawa seluruh bangsa, seluruh generasi ini kembali kepada musik yang benar. Seperti kita mendirikan sekolah teologi reform, kembalikan firman yang benar, firman yang paling baik, filsafat yang paling baik, musik yang paling baik, seni yang paling baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya mandat budaya. Jadi jangan kira Stephen Tong kerja segala sesuatu untuk menonjolkan diri. No, Tuhan berani. Tuhan, saya berani minta Tuhan hukum saya mati. Kalau motivasi itu untuk saya, tapi saya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu adalah sasaran reform teologi. Soli Deo Gloria. Orang seperti Bach lutut sebelum bikin kantata, lutut minta tolong Tuhan. Sudah tulis selesai Soli Deo Gloria, Johann Sebastian Bach. Mari kita koreksi diri. Musik biblical ada nggak? Ada. Silent night. Siapa bisa lulus sekolah musik, gelar doktor 50, bikin lagu Natal lebih indah dari itu? Coba kasih saya lihat. Nggak mungkin. Itu adalah inspirasi yang luar biasa. Sekarang ceramah musik ya. Sudah saya geletakkan pertanyaan lain dulu.
Ada seorang tulis syair sampai berjumpa lagi terus nangis. Tapi syair ini bagus ini dibikin musik yo. Dia kirim kepada seorang komponis yang besar. Komponis besar bergelar doktor yang terkenal di dunia. Oh, syair kayak sembarangan coret-coret langsung jadi lagunya. Tapi dia juga kirim syair yang kepada seorang musikus yang cinta Tuhan tapi orang sederhana. Lalu akhirnya 2 lagu yang sudah jadi kembali kepada dia. Dia melihat justru penggubah yang besar, yang akademis, yang hebat, lagunya biasa sekali. Tapi yang orang Kristen biasa, yang mengerti musik dan cinta Tuhan, dia tulis lagu dengan melodi yang tidak pernah ada pada dulu. Apa itu? Lagu apa? Kalau ibu bikin lagu bisa lah bikin mi super mi atau apa itu? Tapi waktu dinyanyi selesai baru tahu agongnya. Ni nam dem dim nam la 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 nam. Nom 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 dem. Melodi seperti ini, melodi seindah ini bukan hasil gelar doktor 10 dari sekolah musik yang tertinggi. Satu, depth of the relationship with God, the depth of the constraint of love of Jesus Christ, the depth of the walk together with Holy Spirit. Akhirnya firman Tuhan, cinta kasih dan perasaan semua dengan teologi yang benar jadi satu. Saudara-saudara, semua lagu Kristen yang paling bermutu tidak mungkin dihapus dari sejarah. Dan orang Kristen yang cuma mengerti doktrin reform, tidak mengerti musik Kristen, itu seperti Martin Luther mengatakan rugi besar. Kalau saya sudah kerja mati-matian untuk yang terbaik dengan motivasi, kalau tidak diindahkan ya sudah, tidak usah. Dan saya akan mengketat memperkembangkan apresiasi musik dengan bikin konser lebih banyak, bikin perpustakaan musik, dengan ceramah musik. Kita garap dulu Indonesia untuk beberapa tahun dulu, lalu bikin satu set lagu-lagu oratorio, sacred songs, himne yang betul-betul menjadi berkat. Ini semua ada mengenai musik gereja. Sebagai seorang hamba Tuhan, seharusnya tidak patut hal-hal yang diucapkan oleh Pendeta Gilbert Louis Mondong, karena itu akan mengganggu atau memecah belah ya antar jemaat atau antar gereja. Saya harap demikian tidak akan terjadi lagi di antara hamba Tuhan. Tetapi marilah saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.